Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'd. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali hadir di kajian Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kemudahan untuk senantiasa mengikuti jejak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, bahwa salah satu tujuan di dalam mengkaji syama'il atau kepribadian dari baginda Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti cara pandang hidup beliau, kebiasaan-kebiasaan beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nanti akan dijelaskan tentang kaidah keutamaan orang yang memegang sunnah Nabi SAW, mencintai sunnah Nabi SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al-mutamassiku, orang-orang yang berpegang teguh. Jadi mutamassik, yang menggenggam teguhnya, disunnati dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku. Lahu, maka baginya ajru, pahala, mi'ati syahidin, 100 orang yang mati syahid. Jadi keutamanya sangat besar sekali ya. Orang mengikuti sunnah Nabi di tengah-tengah rusaknya zamannya, dia masih menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, itu pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Bukan satu ya, tapi berapa tadi? 100 ya. Mi'ati syahidin ya. Dia mendapat pahala 100 syuhada ya. 100 syuhada. Jadi besar ya pahala bagi orang-orang yang menjaga sunnahnya Nabi SAW. Yang dimaksud sunnah di sini maknanya luas ya. Sunnah Nabi dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, baik kehidupan Nabi mengatur politik kebangsaan, masalah pendidikan, mendidik, masalah ekonomi, pokoknya seluruh elemen kehidupan. Jadi jangan kemudian sunnah di bonsai atau dikerdilkan. Kalau di bonsai itu di pohonnya harusnya bisa besar, tapi jadi kerdil. Di bonsai untuk apa? Identitas kelompok tertentu misalkan. Nah, ini yang sekarang terjadi, itu tidak benar ya, karena nanti malah justru mendalimi sunnah itu sendiri. Jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah
sunnah secara luas dari seluruh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita meniru contoh yang dilakukan oleh Nabi dalam masalah ibadah mahdhah, ya. Masalah sholat misalkan, ya, atau masalah-masalah berdoa, masalah-masalah baca Quran dan seterusnya, itu ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, kemasyarakatan. Sampai sunnah Nabi misalkan imamatul adzan thariq shadaqah, ya. Orang menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan itu juga sunnah Nabi, ya. Membuang sampah pada tempatnya itu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga alam lingkungan, ya, itu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dimaknai sunnah itu hanya kepada hal-hal yang sifatnya mahdhah, ya, hubungan langsung dengan Allah, hubungan dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dimaksud dengan al-mutamassik, ya. Al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di tengah umatku yang sudah mulai melupakan dan mulai rusak, ya, itu pahalanya sangatlah besar. Orang biasa menjaga puasa Senin Kamis itu juga sunnah Nabi. Orang menjaga lisannya supaya tidak mengucapkan kata-kata kotor atau yang menyakiti atau melukai orang lain, itu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian mengamalkan satu sunnah tetapi meninggalkan sunnah yang lain. Nah, itu yang bahaya, ya. Kalau ibadah sampai jidatnya gosong, ya, tapi judusnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Nah, itu mengamalkan sunnah tapi meninggalkan sunnah yang lain. Nah, itu namanya membonsai sunnah. Membonsai sunnah itu artinya mengecilkan sunnah. Jadi orang ahli ibadah sampai jidatnya kosong, ya dia harus orang tawadhu, ya, orang yang santun dan dermawan. Jadi intinya seperti itu. Karena pernah ada juga seorang ibu-ibu, ya, pas dia berpuasa, puasanya menahan dahaga dan lapar sampai pingsan, ya, sampai pingsan di depan Masjid Nabawi. Kemudian disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehebatan wanita ini. Tetapi wanita ini dikenal lisannya itu tajam, gitu, ya. Jadi suka sekali ghibah, suka sekali adu domba dan seterusnya, ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan, ya, bahwa tidak tutup Allah terhadap puasanya. Puasanya hanya sekedar menahan lapar dan apa? Ya. Jadi mengamalkan sunnah itu harus utuh, ya, harus komprehensif, ya, harus utuh, ya. Tidak boleh juga dipisahkan antara ibadah mahdhah dan ghairu apa? Mahdhah. Itu sunnah Nabi sama seperti itu. Jadi sunnah Nabi itu nggak boleh dipisah-pisahkan antara yang fardu ain dan juga fardu kifayah, itu juga nggak boleh dipisahkan. Ketika membahas tentang masalah bab jihad misalnya, ya, masalah perang, Nabi juga menyiapkan logistiknya itu. Sampai pedang Nabi itu jumlahnya ada 11, ya, senjata Nabi. Jadi kalau dibilang Nabi itu perang tangan kosong pakai ilmu debus, itu nggak ada. Nabi pakai perisai, pakai baju besi, pakai topeng besi, dan pedangnya Nabi itu sampai 11. Dan 11 pedang Nabi itu bukan pedang buatan pasar anyar, ya, tapi pedang buatan Bani Hanafiyah, ya. Pedang Bani Hanafiyah itu pedang yang paling tajam, ya. Pedang yang paling tajam
di Jaziratul Arab waktu itu, ya. Dan bahkan pegangan pedang Nabi itu yang bagian kepalanya itu terbuat dari perak gitu. Jadi sangat berwibawa, ya, sangat berwibawa. Ketika Nabi hijrah juga tidak tangan kosong, ya. Ketika Nabi SAW hijrah itu tidak tangan kosong. Nabi juga membawa pedang warisan ayahnya yang disebut dengan pedang al-Madfur, ya, pedang al-Madfur. Jadi artinya ketika mengamalkan sunnah Nabi itu utuh itu, ya. Orang bahas tentang masalah perang, ya, Nabi menyiapkan logistiknya, strateginya gitu, ya. Nah, kenapa umat Islam sekarang dunia ini, ya, dibungkam oleh Amerika, Israel? Ya karena memang bicara tentang jihad, semangat jihad, tapi nggak punya rudal gitu, nggak punya teknologi senjata yang canggih, ya, nggak punya nuklir. Indonesia kalau Amerika ya 2 hari tamat, tahu nggak punya apa-apa kan. Tapi kalau Indonesia punya nuklir gitu, ya, punya senjata yang canggih, ya, punya pertahanan yang canggih, dunia pasti takut sama Indonesia. Jadi itu contoh ketika Nabi SAW mengajarkan sunnah itu adalah utuh, ya, fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah dulu ketika di Baghdad, ya, ketika Imam Al-Ghazali melihat ada 17 fuqaha, ya, ahli fikih, itu secara tuntas bahas tentang masalah bab haid, bab nifas, ya, bab bagaimana pasca wanita melahirkan. Itu kan ada fikihnya semua. Apakah dia puasa ataukah tidak puasa, apakah dia sholat ataukah tidak sholat, itu sudah tuntas dibahas di dalam fikih. Tetapi ketika ada seorang ibu-ibu hendak melahirkan, tidak ada rumah sakitnya. Ketika ibu-ibu mau melahirkan, cari dokter atau cari bidan yang muslimah sulit sekali. Makanya kritikan Imam Al-Ghazali itu kemana umat Islam itu? Kenapa memisahkan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu apa? Ya, kalau membahas sunnah masalah haid, nifas dan seterusnya, dan bahkan bagaimana usia kelahiran itu kapan, tapi kalau tidak disediakan bidan atau tempat melahirkan, ini kan keterpisahan, ya. Tidak bulu hilir, ya. Jadi artinya tidak utuh itu. Makanya di dalam Islam itu sunnah itu, ya, kita melakukan hal-hal yang sifatnya fardu ain sekaligus menyiapkan fardu apa? Kifayah itu, ya. Fardu ain dan juga fardu kifayah itu harus utuh, tidak boleh dipisahkan. Kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, ya, kita harus punya bank syariah itu, ya. Harus punya ada usaha-usaha syariah gitu, ya. Itu namanya sunnah yang komprehensif, utuh, ya. Jadi jangan sunnah itu malah dikecilkan, dibuat kecil sekali, ya. Jadi akhirnya apa? Oh ini travel sunnah, ini travel nggak sunnah gitu. Travel aja pada sunnah nggak sunnah gitu artinya. Ini sepeda motor sunnah, sepeda motor nggak sunnah. Ini terlalu mengkecilkan sunnah gitu. Jadi akhirnya memecah belah di apa? Masyarakat. Sunnah ini sangat luas sekali, luas sekali. Jangan kemudian dibonsai, dikecilkan untuk hanya sekedar apa? Memecah belah di tengah-tengah apa? Masyarakat. Jadi oleh karena itu dari sunnah itu fardu ain dan fardu kifayah itu tidak boleh dipisahkan, ya, tidak boleh dipisahkan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu adalah kehidupan. Jadi sunnah itu kan makna dasarnya adalah jalan hidup, ya. Jadi jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan beliau, ya, atau perbuatan beliau, atau cara pandang beliau, ya. Itu menjadi apa? Sunnah di dalam kehidupan. Makanya kalau orang secara utuh tadi mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diberikan pahala yang sangat besar. Ajru mi'ati syahidin, ya. Jadi 100 pahala orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Nah, di dalam riwayat Anas bin Malik sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati, man siapa saja ahya yang ia menghidupkan sunnati, sunnahku. Jadi siapa saja yang dia memang semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ahyani, maka sungguh dia telah menghidupkanku. Jadi menghidupkan risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya berbahagialah ya orang-orang yang semangat menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas ya, menghidupkannya, ya, mensyiarkannya. Ini diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Dia telah menghidupkan risalah. Wa man ahyani, dan siapa yang menghidupkanku, yang menghidupkan risalah Rasulullah SAW, karena adalah ma'i, maka beliau bersamaku fil jannati, di surga. Jadi orang yang menghidupkan sunnahku, dia nanti akan bersamaku di surga. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, khususnya sunnah-sunnah yang sudah mulai hilang. Sunnah-sunnah yang sudah mulai apa? Hilang. Itu disebut sunnah mahjurah ya. Sunnah mahjurah. Dan pembahasan secara khusus sunnah ini memang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, alhamdulillah ya. Tapi ada dikenal dengan sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat sehingga asing gitu, tertutup. Contoh sederhana apa? Kayak misalkan kemarin sunnah mahjurah, Nabi itu biasanya memulai takbir ya, takbir untuk Idul Adha itu dimulai hari subuh Arafah. Subuh apa? Arafah. Tadi tanggal berapa? 9 pagi. Nah, kebiasaan masyarakat kita takbirnya maghribnya kan? Iya kan? Nah, kemarin saya banyak masuk SMS karena ngimami di Masjid Abu Suika. Habis subuh tanggal 9 Arafah, saya masih pakai mic, lupa saya copot. Saya takbir, karena itu pikiran saya itu santri kampus yang sudah saya ajari, memang sunnahnya begitu. Kemudian tiba-tiba pada saya isi kajian subuh, SMS masuk, Wika sudah lebaran juga ya. Dikira sudah sholat Idul Adha mendahului pemerintah. Padahal itu sebenarnya saya hanya ingin mengajari santri-santri ya. Karena ada mahasiswa yang nyantri di kampus itu ya. Saya lupa kalau mix yang saya pakai 5 menit itu mix keluar juga gitu ternyata. Kedengaran di Agung, kedengaran di sebelah sono gitu ya. Ini banyak SMS masuk. Oh ya enggak, saya bilang enggak lebaran duluan, enggak sholat Idul duluan. Memang baru saya jelaskan sunnahnya itu pada subuh apa tadi? Takbirnya ada subuh hari apa? Tanggal 9. Itu sunnahnya begitu. Cuman masyarakat kan tidak tahu kan. Nah, kalau sekali ada langsung ramai kan. Sama kayak subuh ya Pak. Subuh itu sunnahnya adanya 2 kali. Sunnahnya ada berapa? 2 kali. Kayak Masjidil Haram itu. Kira-kira kalau ada 2 kali ribut nggak? Ribut ya Pak, ribut. Pasti nanti banyak yang protes. Saya pernah uji coba juga waktu dulu kuliah di Jakarta, imami di masjid, dan saya masih tahu masjid-masjid semua. Nah akhirnya besok kita ada subuh 2 kali, 3:30 kurang lebih kan. Itu baru setengah ada sudah dimatikan lampu masjidnya. Itu saklarnya tombolnya dikebawahkan, dimatikan, di-off-kan. Saklarnya di-off-kan. Jadi setengah ada udah
mati itu masjid itu. Akhirnya saya tanya kenapa? Ini masjid nggak benar katanya. Ternyata yang geruduk masjid itu tukang main gamelan di perempatan jalan. Jadi dia itu patokannya selesai main gamelan, main judi itu kalau pas subuh. Karena dia merasa ini baru 3:30, dia berhenti, itu nggak terima dia. Ini masjid nggak benar, padahal nggak pernah ke masjid itu. Nah, jadi itu contoh ya, jadi contoh memang nggak bisa ternyata ya. Bisa itu hanya beberapa kesalahan ya. Walau kalau dalam salah mau coba-coba nanti itu nggak tahu bisa. Tapi jangan juga kemudian malah jadi konflik. Jangan juga kita mengamalkan sunnah kemudian mengundang konflik juga ya. Itu juga memang bertahap ya. Memang harus apa? Bertahap. Makanya saya bilang tadi mengamalkan sunnah itu juga harus melihat lingkungan ya, melihat kondisi. Artinya tidak semua sunnah langsung dikerjakan semuanya, tidak ya. Jadi kadang ada hal-hal yang sifatnya butuh apa? Pentahapan, butuh pentahapan di dalam berdakwah itu. Sampai Nabi itu ketika Fathu Makkah sudah kembali menguasai Mekah, kekuasaan Mekah itu dari tangan Nabi, itu salah satu keinginan Nabi itu ingin merubah Ka'bah. Karena Ka'bah itu sebenarnya aslinya itu persegi panjang begini ya Pak. Makanya ada setengah lingkaran itu yang Masjid Ismail itu bagian dari apa? Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya bukan kotak persegi 4 tapi persegi panjang begini. Termasuk Masjid Ismail itu masuk ke dalamnya apa? Ka'bah. Kenapa sampai sekarang kok dilingkari dan nggak berani dirubah, sampai ada raja sekarang pun nggak berani itu. Karena Nabi SAW dulu pernah berkata ya bahwa kalau seandainya kaumku ya baru saja mereka berbondong-bondong masuk Islam katanya, saya sebenarnya kepingin mengembalikan Ka'bah ke bangunan awal, tapi karena Nabi takut fitnah itu, kok Ka'bah dirobohkan kan nanti heboh kan, masyarakat heboh nanti malah ini jadi fitnah itu di tengah-tengah masyarakat. Nabi nggak lakukan itu. Jadi terkadang itu ya, jadi terkadang itu hal-hal yang harusnya disiarkan, tetapi karena takut ada fitnah yang lebih apa? Besar ya, maka Nabi tidak kerjakan itu ya, tidak melakukan itu ya, khawatir malah terjadi pro kontra ya di tengah-tengah apa? Masyarakat. Maka di sini jamaah sekalian, ketika kita mengamalkan sunnah itu juga harus bijak ya, bijaksana dan juga bijak sini ya. Artinya ya melihat situasi yang tepat ya, jangan sampai juga mengundang apa di tengah-tengah masyarakat atau fitnah ya, atau tanda tanya besar. Nanti malah gaduh, nanti malah tambah apa? Repot ya, nanti malah tambah repot ya. Jadi itu membutuhkan dari pentahapan ya. Jadi pentahapan ketika orang menegakkan sunnah Nabi SAW itu juga pentahapan ya. Ketika Nabi melarang khamr itu juga ayatnya sampai 4 kali lapis ya, 4 kali tahapan. Nabi tidak menegakkan di fase Mekah ya, ketika di Mekah itu pun di Madinah baru berhasil untuk menghentikan praktek khamr dan riba ya, khamr dan apa? Riba ya. Jadi memang butuh pentahapan ya, butuh pentahapan. Jadi tidak serta-merta menegakkan sunnah Nabi itu sekaligus itu gak akan berhasil ya. Karena memang termasuk sunnah Nabi juga harus apa? Ajaran Nabi itu bertahap, tadarus itu ya, bertahap di dalam menegakkan apa? Kebaikan. Jadi tidak sekaligus ya, tidak sekaligus kemudian diterapkan yang akhirnya malah membuat orang banyak lari gitu. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang berikutnya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna Allah yudkhilu al-abda al-jannata bis-sunnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan seorang hamba sebab dia mengamalkan
sunnah Nabi. Tamassaka biha, yang dia berpegang teguh biha dengannya. Jadi ada di umatnya Rasulullah SAW itu masuk surga itu sebab dia tamassuk biha, tamassuk biha, berpegang betul itu ya, dijaga betul itu sunnah Nabi SAW. Walaupun kita terkadang nggak bisa melakukan semuanya gitu ya, tapi ada yang dipegang gitu, ada yang dipegang ya. Contoh ya, jadi contoh itu ada sebagian sahabat Nabi itu dia saking cintanya ya terhadap wudhu ya, wudhu ya. Itu kalau batal ya wudhu, batal wudhu ya, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu, sholat sunnah wudhu dan seterusnya. Itu sampai Nabi diberikan informasi melalui malaikat Jibril bahwa orang ini itu terompahnya sudah kedengaran di surga. Hanya gara-gara apa tadi? Jaga apa? Wudhu. Tapi dia istiqomah dia jaga wudhunya. Ya sebenarnya kalau orang wudhu batal, nggak wudhu lagi juga nggak apa-apa sih, ya, nggak apa-apa sih. Cuman kadang orang itu kan ada apa ya? Ada satu amalan gitu ya. Oh saya senang lah kalau jaga wudhu itu. Sebenarnya kalau dia wudhu batal nggak wudhu lagi ya, selama belum sholat ya nggak masalah sih, nggak dosa dia. Tapi karena dia senang gitu kan, dia senang jaga sunnah Nabi ya, jadi akhirnya terdaftar tadi ya, dia masuk surga sebab menjaga satu sunnah tadi ya. Jadi ada juga seperti Ibnu Mas'ud, ada juga orang yang menjaga sunnah puasa, terus puasa sunnah, misalnya yang komis, itu juga masuk surga ya. Ada juga orang itu jarang puasa sunnah, tapi dia lebih sering baca Qurannya. Seperti Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya, kenapa Anda jarang puasa sunnah itu? Iya, kalau saya puasa sunnah katanya, itu badan saya lemah, jadi baca Qurannya kurang. Jadi Ibnu Mas'ud memilih lebih banyak membaca apa? Quran gitu. Jadi tidak semua orang bisa puasa sunnah kemudian baca Qurannya terus, kerjanya terus, itu nggak gampang juga jangan. Ya. Jangan juga puasa sunnah terus tapi lemas ketika kerja, ini juga sunnah meninggalkan sunnah yang lain gitu. Jadi makanya setiap orang itu bisa mengukur dirinya masing-masing ya. Jadi kalau seandainya dia masih banyak beban keluarga gitu ya di rumah, dia harus bekerja keras, apalagi kerjaannya itu tukang bangunan misalkan, atau kerjaannya itu harus capek gitu ya, harus membutuhkan tenaga, energi yang banyak. Kalau seandainya dia puasa malah nggak kuat ya, lebih baik nggak usah puasa sunnah, tapi tetap bekerja karena itu lebih wajib untuk memberi nafkah keluarganya gitu. Ini juga sunnah gitu. Jadi sunnah itu jangan meninggalkan apa? Sunnah yang lain. Jadi makanya itu yang disebut dengan skala prioritas. Skala prioritas. Kecuali kalau memang dia kontrakannya ada 100 pintu ya. Dia punya kontrakan satu pintunya 1 juta sebulan. Sebulan dapat 100 juta. Ini sarungan di rumah puasa sunnah nggak apa-apa gitu. Dia nggak keluar rumah pun sarungan di rumah, setoran 100 juta masuk di rekening. Iya kan? Ada masalah. Masalahnya tadi di rumah nggak ada rekening, beras nggak ada gitu kan. Malah puasa sunnah, malah zikir di masjid terus, istrinya kelaparan. Nah ini malah mati istrinya nanti itu. Ini namanya sunnah meninggalkan sunnah yang lain. Jadi oleh karena itu ya, pernah sahabat Umar itu menegur ya anak muda yang badannya seger, badannya bisa bekerja, badannya bisa berusaha, bisa ke pasar, dia malah di masjid terus ya berdoa, ya Allah minta rezeki ya Allah minta rezeki. Malah ditegur sahabat Umar, ke pasar sana, langit tidak akan turunkan emas dan hujan perak, emas dan perak tidak turun dari langit. Itu pasar lah kalau dapat rezeki. Artinya disuruh berusaha gitu ya, disuruh apa? Berusaha. Jadi Islam itu tidak menafikan antara usaha dan doa. Ya doa ya usaha ya doa, jangan dipisahkan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi
menjaga sunnah secara utuh, maksudnya tadi itu pemahamannya juga Pak, juga utuh ya. Ya, juga utuh. Itu ada jamaah saya di Masjid Asofia itu, ada yang rajin sholat gitu ya. Dia kemudian konsultasi, kamu rajin sholat gini-gini tapi tidak mau bekerja gitu. Saya bilang kamu kok di masjid terus bagus ya. Tapi kamu kan punya istri, anak gitu di rumah, ya harus bekerja. Orang sholat di masjid jamaah rajin juga harus rajin bekerja. Jangan kemudian menelantarkan apa? Anak istri. Jadi ini perlu dijelaskan jamaah sekalian ya, karena banyak juga orang memahami sunnah Nabi itu tetapi sepotong gitu ya, sepotong ya, sepotong ya. Sampai dulu Nabi SAW juga menegur sahabat Abu Darda ya, Abu Darda. Sampai Nabi itu mengirim Salman Al-Farisi ke rumahnya ya. Abu Darda itu saking rajinnya dia puasa, kalau pagi dia puasa, ya siang puasa, kalau malam itu dia baca Quran, tahajud sampai subuh. Jadi nggak ada berhentinya, nggak ada liburnya itu. Siang puasa, malam tahajud, baca Quran. Ini ahli Quran. Abu Darda itu terkenal sebagai ahli Quran dan ahli fikih yang dari kalangan sahabat. Makanya pasca wafatnya Nabi, Abu Darda yang kemudian menjadi salah satu gubernur di Syam, dia punya program, punya santri 1.600 jamaah saya, yang itu belajar dengan Abu Darda ya. Saking itu tadi perhatiannya terhadap Quran. Tetapi suatu saat ditegur oleh Nabi, karena tadi siang dia puasa terus, malam apa? Tahajud terus. Dan istrinya nganggur akhirnya kan, gak diapa-apain. Dan kemudian Nabi SAW mengutus Salman tadi untuk memberikan nasihat kepada Abu Darda. Apa nasihatnya? Ya, a'tiqul ladzi haqqin haqq, memberikan hak itu sesuai yang berhak. Jadi salah satu sunnah Nabi adalah menempatkan yang berhak sesuai yang berhak. Ya kalau puasa terus istrinya nganggur kan, malam tahajud terus istrinya nggak nanti tidurin, ya repot itu kan punya istri juga. Nah, istrinya nganggur, akhirnya ya istri punya hak, dirimu juga punya apa? Jadi sahabat ditegur oleh Rasulullah SAW, diluruskan bahwa mengamalkan sunnah tadi itu tidak harus meninggalkan sunnah Nabi yang lain. Kerjakan sunnah satu, ya, kemudian kerjakan juga sunnah yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan at-tamassuk bisunnah ya. Jadi orang yang berpegang kepada sunnah dan menghidupkan sunnah Nabi ya, menghidupkan sunnah Nabi, khususnya tadi ya sunnah yang sudah mulai hilang. Tetapi sekali lagi kalau sunnah yang sudah mulai hilang jamaah itu butuh tahapan tadi ya, untuk memunculkan kembali. Butuh tahapan pemahaman, butuh setahun, 2 tahun untuk mengedukasi masyarakat sampai dia apa? Kalau paham nggak ada masalah. Memang ada sebagian masjid itu ada 2 kali juga nggak ada protes. Kan udah biasa gitu, udah biasa. Ya, kenapa tadi itu ada masjid ada 2 kali sudah diprotes? Karena belum terbiasa oleh masyarakat. Dan di Bogor ini saya belum ketemu yang ada 2 kali di mana? Ada nggak? Masjid yang ada 2 kali ada nggak? Nggak ada. Belum ada kan? Iya, belum ada. Barangkali nanti ada yang mau menghidupkan, malah bagus sebenarnya. Tapi sekali lagi harus proses tadi yang butuh apa? Sosialisasi di tengah-tengah apa? Masyarakat. Yang butuh sosialisasi ya. Yang ada baru Bapak Ibu sekalian jam menunjukkan 3:30. Enggak salah juga. Bagus mengingatkan orang supaya bangun untuk persiapan sholat subuh ya. Itu bagus ya. Yang ada itu malah justru orang ya sholawat sih nggak salah juga ya. Tapi kalau seandainya dia azan itu lebih afdal sebenarnya. Kalau seandainya dia apa tadi? Bapak Ibu punten saya mau azan subuh pertama, nggak ada masalah ya semua ya. Allahu Akbar misalkan begitu. Itu malah bagus gitu ya. Tapi saya sendiri belum mampu gitu ya. Saya sendiri hanya baru mampu untuk mensosialisasikan.
Kemarin saya coba sendiri pun diprotes itu padahal di kampus loh, di kampus diprotes di perumahan sekitarnya gitu ya. Padahal anak-anak kampus sudah tahu kan ngaji, sudah tahu kan fikihnya, nggak ada masalah. Cuma saya lupa mic-nya nggak copot tadi itu. Langsung SMS masuk itu. Oh, Ustaz ini kok duluan sih? Apa? Itu akhirnya duluan ya, padahal saya itu hanya ingin apa tadi? Subuh supaya dimulai apa? Takbirnya cuma sunnahnya Nabi seperti ini. Karena itu adalah sunnah mahjurah yang mulai tertutup karena ditinggalkan oleh masyarakat, maka masyarakat akhirnya apa? Tidak tahu. Nah kalau kita bisa menghidupkan kembali itu bagus, tapi sekali lagi harus butuh apa? Tahapannya, sosialisasi. Termasuk sunnah mahjurah jamaah sekalian. Ini mungkin jarang yang tahu juga, yaitu sholat ketika terjadi musibah ya. Sholat sunnah ketika terjadi apa? Musibah. Seperti apa? Gempa, gunung meletus ya. Pokoknya ketika terjadi fenomena alam gitu ya, itu sunnah sholat tidak hanya sunnah sholat gerhana saja, tapi juga sholat lain yang terkait dengan masalah apa? Musibah ya, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, kemudian terjadi tsunami, pokoknya terjadi fenomena alam gitu ya, atau tanah seperti di Jawa Tengah itu bergeser gitu ya, satu kampung harus meninggalkan kampungnya karena tanahnya bergeser. Itu nyata, ternyata bukan sinetron, bener itu tanah bergeser itu. Saya lihat ya Allah beneran gitu. Jadi dikira sinetron tapi beneran itu tanah betul-betul pecah-pecah gitu ya. Itu musibah itu ya, musibah teguran dari Allah itu. Itu pun disunnah ketika ada angin puting beliung gitu ya, ada angin badai misalnya ya, itu juga namanya musibah ya, fenomena alam ya, gejala alam. Itu sunnah untuk sholat ya. Sunnah untuk apa? Sholat apa? Ketika ada apa tadi? Musibah. Makanya sebenarnya sholat sunnah untuk musibah ini sudah ada diajarkan di pesantren-pesantren. Itu ada di kitab Bulughul Maram, ditaruh oleh Imam Ibnu Hajar di dalam bab sholat kusuf ya, sholat gerhana. Jadi sholatnya sama persis kayak sholat gerhana, cuma tidak populer di tengah-tengah masyarakat. Kenapa nggak populer? Jarang ya melaksanakan. Jadi makanya ulama menyebutnya sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh masyarakat, sehingga asing gitu kalau ada orang bersama, ini sholat apaan gitu ya, sholat apaan gitu. Jadi dianggap itu asing ya, itu asing. Termasuk sunnah mahjurah juga. Kalau kita sabar jamaah, kita sabar nih di perjalanan itu sunnahnya kita sholat di tanah lapang ya, di tanah lapang sholatnya itu kata Nabi menjadi makmum sepanjang tanah lapang itu ya, mata memandang itu malaikat itu berjamaah. Tapi ini jarang dikerjakan ya, jarang dikerjakan ya. Sholat sunnah boleh, sholat ketika kita sholat di safar itu kan, safar itu dulu orang safar itu kan naik onta atau naik apa gitu kan, dia sholat di tanah lapang. Itu sepanjang tanah lapang itu ya, malaikat ikut mendoakan dan ikut berjamaah makmum jadi sholat ya. Ketika sholatnya itu malaikat bermakmum di situ, ikut sholatnya. Tapi ini juga jarang apa diamalkan ya, jarang apa diamalkan. Baik jamaah sekalian yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghidupkannya tadi ya, menghidupkan sunnah-sunnah yang mulai asing ya, itu pahalanya seperti 100 orang mati syahid ya. Dan di dalam riwayat yang lain itu seperti pahala 50 kali ya sahabat Nabi ya. Itu di dalam riwayat yang
yang lainnya. Ya. Jadi pahala 100 mati syahid ya, dan pahala 50 kali lipat ya dari pahala sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti lebih utama dari sahabat Nabi, tidak, diberikan keutamaan gitu ya, pahalanya dari sisi apa? Pahalanya. Karena tadi saking besarnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sahabat Jabir ya kepingin menghidupkan sunnah Nabi supaya masyarakat itu tahu, sekedar tahu saja ya. Karena sahabat Jabir ya, sahabat Jabir ini kan sahabat senior ya, sahabat senior. Ketika Nabi sudah wafat ya, ketika sahabat-sahabat sudah mulai jarang ya, artinya ganti generasi ke tabi'in, maka sahabat Jabir itu melihat ada satu yang pernah dikerjakan oleh Nabi, tetapi masyarakat tidak tahu apa itu. Sahabat Jabir itu pernah sholat di Masjid Nabawi, dia pakai baju bagian atas, terus pakai sarung izar ya, sarung baju bagian bawah. Udah bajunya dicopot ya, bajunya dicopot, dicentelin. Terus sarungnya itu dinaikkan ke atas. Sarungnya dia kan? Ditarik ke atas. Sarung kan, kalau bapak sarung kan terus nggak pakai baju bawah kan? Nggak pakai baju kan? Sarung bisa ditarik ke leher ini ya, dicaklokin aja. Nah, heboh satu masjid. Ini Jabir ngapain gitu kan ya? Jabir itu ngapain? Gitu, sholat, bajunya malah dicopot, kemudian sarungnya dinaikkan. Gitu. Nah, kemudian Jabir mengatakan, beginilah saya pernah Nabi sholat seperti itu. Ketika awal-awal Nabi SAW di Madinah bersama kurang lebih 70 sahabat muhajirin yang mereka hijrah, nggak punya tempat tinggal, ya kan? Nggak punya asrama, ya. Mereka tinggal di masjid gitu ya, di dalam Masjid Nabawi ya. Di antara mereka itu ya memang nggak ada baju yang dibawa kecuali yang nempel di badan. Bahkan kata Abu Hurairah itu tadi memang ada yang hanya membawa sarung bagian bawah, dan ada yang tidak bisa berdiri tegak, karena kalau orang pakai sarungan aja Pak, itu kalau dia berdiri tegak kan kadang lututnya apa? Kelihatan, kan dia hanya pakai sarung dicentelin aja gitu, ya kan? Akhirnya dia berdirinya sambil agak berlutut gitu ya, supaya lututnya tertutup. Itu di masa-masa awal. Nah, ketika Jabir melihat Islam itu sudah sangat luas ya, Islam itu sudah sampai Syam, sudah sampai Yaman, sudah sampai Irak ya, Kufah, Basra, semuanya itu orang kan dengan terbukanya daerah-daerah baru itu kan sumber alam, sumber ekonomi itu kan semakin melimpah ya, orang udah pakainya bagus-bagus gitu kan. Sementara Jabir itu khawatir umat Islam itu tergoda lari dengan dunia yang dulu kami itu loh seperti ini, mengalami gitu. Maksudnya itu yang dimaksudkan oleh Jabir ya. Sholat hanya sholat ini centelin aja begitu. Itu pun heboh ya di zaman siapa? Jabir pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi zaman sekarang imamnya pakai sarung rok dicentelin di depan, wah pasti ribut zaman, betul nggak? Misalkan saat pemahaman di sini sarung rok dicentelin terus. Ini imamnya kok ada ini, malah nanti takutnya dikirim ke rumah sakit, bahaya kan? Jadi memang ya terkadang apa ketika melakukan sesuatu ya memang terkadang harus melihat kultur masyarakat juga. Jadi kalau malah bikin heboh ya jangan. Maksud Jabir tadi itu hanya sekedar apa? Pengingat masyarakat bahwa kami dulu di zaman itu dan Nabi sendiri pernah mengalami apa? Seperti itu. Kok kalian enak-enakan aja? Maksudnya begitu pesan yang ingin disampaikan oleh
Jabir bukan berarti nanti sholat pakai sarung tok dicadari ke Darussalam nanti Pak. Ini ajaran kesalahan itu repot nanti kalau saya duduk banyak orang ya. Enggak begitu maksudnya. Jadi memang yang dimaksud Jabir tadi itu menghidupkan sunnah mahjurah tadi itu tujuannya hanya sekedar untuk pengingat kepada generasi tabi'in jadi jangan terkecoh ya dengan menumpuknya materi rampasan perang ya dan kemudian sejahteranya kehidupan di saat itu ya sehingga melupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu jamaah sekalian. Jadi itu hebatnya para sahabat Nabi. Jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya amalul qalilun fi sunnatin khairun. Jadi terkadang ya amalan sedikit ya tapi kita itu betul-betul berpegang teguh terhadap sunnah Nabi itu pahalanya besar tadi ya. Jadi itu lebih baik gitu ya daripada amalan yang nggak jelas itu, daripada amalan-amalan yang tidak jelas ya. Jadi kita misalkan mengamalkan dan itu tahu oh ya ini sunnah Nabi, itu berarti kita tahu ilmunya ya. Walaupun kecil gitu ya, sedikit ya. Misalkan sunnah Nabi suruh tahajud ya, kita nggak mampu tahajud 11 rakaat, 13. Mampunya cuma 2 rakaat gitu. Ya sudah, sedikit tapi terus itu dijaga. Ini pahalanya besar. Syukur-syukur kalau memang bisa full gitu tahajudnya. Minimal ya ada batas minimal yang harus kita kerjakan ya. Tidak semua kalau kita kerjakan malah besoknya kapok gitu ya. Besoknya malah males, janganlah. Penting yang sedikit tapi terus kita pegang tadi itu lebih baik banyak tapi nanti justru besoknya kapok ya tidak mau mengerjakan kembali ya. Jadi sedikit mengamalkan sunnah Nabi tapi kalau dia istiqomah ya itu pahalanya apa tadi? Pahalanya sangat apa? Besar. Maka oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud al-qasdu bis sunnah ya. Makanya mengamalkan sunnah itu juga harus al-qasdu bersahaja ya, pertengahan. Jadi mengamalkan sunnah Nabi itu pun harus pertengahan. Artinya pertengahan itu jangan terlalu ekstrim juga ya. Jangan terlalu apa? Membabi buta atau ekstrim ya. Ditanya istrinya, Pak, kenapa kakinya sampai bengkak tahajud? Oh iya, saya lihat tahajud Nabi kakinya bengkak gitu. Dibengkak-bengkak itu kakinya gitu. Ya tidak harus begitu gitu ya. Tidak harus begitu. Kakinya sampai bengkak, biasanya nggak bisa pasar. Apa lagi malah? Ya tahajud yang kakinya normal nanti kepasang juga gitu. Ya, itu sunnah Nabi. Ini gara-gara bengkak bapaknya istirahat 1 bulan, akhirnya pasarnya tutup 1 bulan. Rumah nggak ada beras gitu. Jadi jangan seperti itu. Bertahap ya. Jadi bertahap kita tahajud ke pasar gitu. Kerja ke kantor itu juga sunnah Nabi itu. Jadi sunnah apa? Nabi ya. Jadi termasuk sunnah Nabi tadi itu adalah ya, Nabi itu biasa menggunakan yang terdekat yang ada di negerinya ya. Jadi Nabi itu kadang kenapa pakaiannya kok gonta-ganti? Ya itu apa adanya yang ada di situ. Itu juga sunnah Nabi. Artinya kalau kita di sini kebiasaannya apa orang pakai batik atau pakai sarung itu juga sunnah Nabi. Artinya sunnah dari sisi nilai gitu. Nabi itu menggunakan apa adanya yang ada di negerinya gitu. Kalau di negerinya itu memang biasanya pakai sarung ya pakai sarung gitu. Itu ya juga sunnah Nabi. Bukan berarti yang juga sunnah Nabi semua. Usah kok juga saya sarung juga supaya nggak repot aja sih Pak. Karena juga kan satu aja sarungnya jelek atau enggak ada ketahuan ya. Itu aja kalau saya gitu. Jadi bukan berarti juga harus itu sunnah Nabi tidak ya. Jadi orang menggunakan sesuatu yang itu wajar dan biasa di negerinya gitu ya. Entah sarungan, pakai celana atau apa, itu pakai songko atau apa. Itu namanya sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Nabi itu biasa melakukan hal-hal selama tidak bertentangan dari syariat tadi. Itu apa yang ada di negerinya, apa yang ada di lingkungannya gitu. Nabi gunakan itu ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menggunakan baju jubah, kadang menggunakan gamis, kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan warna hijau,
Karena Nabi menggunakan warna putih, menggunakan ini, menggunakan itu yang sudah pernah kita sampaikan di hadis-hadis syamil itu, ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya mudah, nggak ribet gitu loh, simple gitu ya, nggak ribet, nggak terlalu glamor berlebihan dan tidak terlalu pikir gitu ya. Wajar, namanya al-qasd gitu ya.